Shalom saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan sebab penyertaan-Nya menopang saudara dan saya untuk tetap bersandar kepadanya di dalam berbagai keadaan yang ada. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan setiap orang percaya untuk tetap berkarya bagi Tuhan semasa hidupnya. Mari kita akan membaca dari Amsal pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang demikian bunyinya. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan hari ini adalah rajin berkarya. Dan saya akan fokus menyoroti ayat yang ke-19. Ketika mencermati ayat 19, maka kita akan mendapati bahwa ayat ini merupakan versi lain dari peringatan terhadap bahaya kemalasan. Orang yang mau bekerja keras maka ia akan kenyang dengan makanan, tetapi orang yang malas bekerja ia akan kenyang dengan kemiskinannya. Menarik untuk diperhatikan saudara bahwa penulis Amsal banyak menyoroti soal kemalasan dan memberi peringatan kepada orang malas. Seperti dapat kita baca di Amsal 21 ayat 25. Lalu di Amsal 26 mulai ayat 13, 14, 16. Bahkan semua ayat yang berbicara tentang kemalasan dan orang malas itu sendiri, semua mengarah kepada hal negatif dan berdampak negatif. Bapak Ibu Saudara, pengertian kata kemalasan sendiri dalam kamus diartikan sebagai satu keengganan untuk bergerak atau tidak berbuat apa-apa. Dan secara teologis, kata itu bukan saja mengandung arti kemalasan dalam hal-hal rohani, tetapi juga sikap apatis, sikap yang acuh tak acuh, tidak peduli, dan tidak aktif dalam pekerjaan sehari-hari. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemalasan adalah satu dosa tidak melakukan, karena kemalasan selalu berkaitan dengan sikap apatis, tidak peduli, bahkan mereka tidak peduli dengan kehendak Tuhan dalam hidupnya, yakni untuk rajin berkarya. Firman Tuhan hari ini bicara tentang bahaya kemalasan dan dampak buruk dari kemalasan. Nah, saudara-saudara, kemalasan mengakibatkan kemiskinan dan kemalasan tidak akan pernah mengerjakan kebaikan bagi hidup kita. Malah yang terjadi sebaliknya, yaitu kesengsaraan, kemiskinan, dan penderitaan. Kemalasan bukan saja membuat hidup seseorang menderita, tetapi juga membawa dampak buruk bagi sesama, sebab ia tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarganya, tetapi justru kemudian menjadi beban bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemalasan merupakan dosa yang serius di hadapan Allah. Namun, ironisnya, banyak orang tidak menyadari bahwa kemalasan adalah dosa. Dan dalam kenyataannya, kemalasan semakin lama semakin membudaya di mana-mana. Kehidupan yang semakin sulit ternyata tidak membuat orang menjadi semakin giat berjuang, tetapi sebaliknya malah semakin malas. Dan ini fenomena dan realita yang bisa kita saksikan di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rajin berkarya, rajin bekerja, sesungguhnya merupakan bagian dari hidup manusia yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Sebab sejak manusia pertama diciptakan, Tuhan telah memberikan tanggung jawab kepada manusia pertama untuk memelihara dan merawat bumi. Di dalam Kejadian pasal pertama ayat 28. Allah kita juga adalah Allah yang bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih menyia-nyiakan berbagai peluang berkarya? Atau kita sudah berusaha untuk mencapainya dengan serius dan sungguh-sungguh? Marilah kita berhenti sebagai orang malas dan mulai rajin berkarya untuk mewujudkan rencana-rencana Tuhan bagi kita. Jauhilah kemalasan, bekerjalah dengan rajin, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Kiranya melalui Amsal 28 ayat 19 ini menjadi pelajaran berharga untuk selalu mengingatkan kita rajin berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup yang Engkau anugerahkan ini adalah sebuah kehidupan yang harus kami jalani dengan rajin
untuk terus berkarya bagi Tuhan. Mampukan setiap kami untuk menghidupi firman-Mu. Sertailah kami di dalam keadaan apapun, dimanapun kami berada, agar hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.